Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semua di rumah? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sehubungan dengan kondisi kita yang saat ini belum bisa belajar di sekolah seperti biasa, maka untuk materi bimbingan akan ibu sampaikan melalui media video. Nah, untuk kali ini adalah materi bimbingan untuk kelas 11, yaitu di bidang belajar dengan materi kita membuat mind mapping. Jadi apa itu mind mapping? Mind mapping itu adalah suatu pemetaan pikiran dari konsep utama secara terorganisasi ke konsep-konsep yang lebih kecil. Nah, jadi mind mapping ini adalah cara baru untuk menggambarkan sebuah konsep atau sebuah pemikiran. Dalam bidang belajar, mind mapping ini bisa membantu anak ibu untuk mengingat suatu materi pelajaran lebih lama. Kenapa? Karena mind mapping menggunakan fungsi kedua otak kita, yaitu otak kanan dan otak kiri. Nah, ibu supaya lebih paham bagaimana membuat mind mapping, nanti Bu Apri akan contohkan caranya. Nah, kemudian nanti akan kita diskusikan lebih lanjut. Baik anak ibu, untuk membuat mind mapping, anak ibu membutuhkan kertas, kemudian pensil warna-warni atau pewarna untuk membuat mind mapping kita menjadi lebih menarik. Karena nanti di dalam membuat mind mapping, kita akan membuat garis-garis, gambar, atau hal-hal lain yang menarik agar lebih mudah untuk kita ingat. Nah, untuk contoh mind mapping, kali ini Bu Apri akan memakai materi dalam bimbingan dan konseling. Nah, anak ibu yang pertama dalam membuat mind mapping, pastikan anak ibu membuat konsep utama atau pemikiran utama di tengah-tengah kertas. Nah, kali ini kita akan membuat mind mapping, mencoba membuat mind mapping untuk materi remaja. Nah, anak ibu, dari materi remaja ini kita akan turunkan ke beberapa konsep yang lainnya. Dalam hal ini ibu akan bagi ke dalam 4 konsep. Nah, anak ibu bisa membuat cabang atau garis dari konsep utama yang tadi ya. Nah, dari materi remaja Bu Apri akan coba turunkan ke yang pertama, pengertian remaja. Nah, jadi anak ibu di dalam mind mapping usahakan untuk menulis satu kata kunci. Tidak menggunakan kata kunci yang panjang. Kenapa? Untuk memudahkan kita untuk mengingat kata-kata tersebut. Nah, dari materi remaja kita akan turunkan ke konsep pengertian, kemudian penggolongan remaja, kemudian ciri-ciri remaja, dan yang selanjutnya adalah permasalahan remaja. Nah, anak ibu ketika nanti anak ibu membuat sendiri, silakan menggunakan garis-garis yang berwarna dan boleh juga ditambahkan dengan gambar-gambar yang menarik. Ibu yakin anak ibu lebih kreatif menggunakan gambar-gambar ataupun garis-garis. Nah, seperti ini contohnya anak ibu. Dari konsep utama remaja kita turunkan atau kita jabarkan melalui kata-kata kunci yang mudah untuk kita ingat. Nah, di sini dari konsep remaja kita turunkan ke pengertian remaja, penggolongan remaja, ciri-ciri remaja, dan permasalahan remaja. Nah, kemudian anak ibu dari pengertian nanti anak ibu boleh menurunkan ke pengertian remaja. Ada beberapa ahli yang memberikan pengertian tentang remaja. Jadi bisa diturunkan ke ahli pertama, kedua, ketiga. Seperti itu anak ibu. Nah, ahli pertama, ahli kedua, ahli ketiga. Nah, kemudian penggolongan remaja. Penggolongan remaja ada remaja awal, remaja pertengahan, dan remaja akhir. Kemudian ciri-ciri remaja bisa diuraikan ke ciri primer, kemudian ciri sekunder. Nah, nanti anak ibu untuk selanjutnya
cabang-cabang yang telah kita buat ini boleh kita lanjutkan kembali. Misalnya untuk remaja awal ada cirinya apa. Ini Bu Apri hanya coba menggambarkan mind mapping sederhana saja yang penjelasannya dari konsep remaja bisa kita turunkan ke konsep-konsep lainnya seperti pengertian remaja, penggolongan remaja, ciri-ciri remaja, permasalahan remaja yang kemudian nanti akan kita uraikan ke konsep-konsep yang lebih kecil lagi. Nah, sebenarnya secara sederhananya dengan membuat konsep seperti ini, kita akan lebih mengingat kunci-kunci ataupun pokok-pokok konsep dalam suatu materi, anak ibu ya. Nah, jadi nanti untuk membantu anak ibu belajar mind mapping, anak ibu bisa mencoba membuat di bidang studi yang lain. Contohnya misalnya Bu Apri berikan beberapa contoh, misalnya seperti dalam bidang studi biologi nih misalnya contohnya, misalnya sistem tubuh manusia. Nanti kemungkinan cabang-cabangnya ini anak ibu bisa membuat sistem pernapasan, sistem pencernaan, kemudian sistem perkembangbiakan. Nah, kemudian setelah itu menjadi cabang-cabangnya anak ibu bisa turunkan, misalnya urutan dalam pencernaan, kemudian gangguan pencernaan dan materi lain-lainnya yang bisa anak ibu kaitkan. Jadi intinya dengan membuat mind mapping akan memudahkan kita untuk mengingat secara terstruktur materi-materi yang kita pelajari. Nah, Ibu, apa manfaat dari mind mapping itu sendiri? Yang pertama, dengan menggunakan mind mapping, kita akan mengingat suatu materi lebih lama. Kenapa? Karena dalam mind mapping itu kita menggunakan otak kiri dan otak kanan kita gitu. Jadi kalau biasanya anak ibu menuliskan konsep-konsep dengan berurutan ke bawah, melalui mind mapping kita membuat ke kiri dan ke kanan dengan seimbang, yang artinya kita menggunakan kedua otak kita. Itu manfaat yang pertama. Manfaat yang kedua adalah dengan mind mapping kita lebih mudah untuk mengingat suatu materi karena kita menggunakan kata-kata kunci yang mudah untuk kita pahami. Dan kemudian manfaat yang ketiga adalah dengan mind mapping kita menjadi kreatif karena kita menggunakan gambar-gambar, garis-garis. Nah, itu untuk mengasah kreatif anak ibu semuanya. Nah, jadi nanti di akhir kegiatan bimbingan kita kali ini Bu Apri akan tunjukkan beberapa gambar mind mapping yang sudah jadi untuk anak ibu lihat. Nah, kemudian untuk tugas latihan di rumah, ibu meminta kalian untuk mencoba membuat mind mapping dari bidang studi apa saja. Nah, satu contoh mind mapping. Nah, nanti Bu Apri secara pribadi akan minta kamu untuk kirimkan contoh mind mapping yang sudah Ananda buat. Nah, jadi anak ibu rasa itu saja materi untuk bimbingan kita dengan topik mind mapping kali ini. Ibu harapkan kamu bisa memahami dan bisa mencoba untuk membuatnya. Semoga bisa membantu anak ibu untuk memudahkan belajar di rumah. Nah, anak ibu sekalian, tetap semangat meskipun kita belum bisa berkumpul bersama di sekolah. Yang penting kamu tetap belajar dengan sungguh-sungguh dan jangan lupa berdoa semoga keadaan menjadi lebih baik, kita bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Sekali lagi tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.